Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi min ahli baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya, dan berharap kelak kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah di Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu fiikum. Syukran. Baik. Ijla'u Bani Nadir. Jadi pengusiran Bani Nadir, salah satu kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah, di Yathrib. Jadi ada 3 kabilah besar orang-orang Yahudi di Yathrib di Madinah. Kabilah apa saja? Yang pertama Bani Qainuqa namanya. Yang kedua Bani Nadir. Yang ketiga Bani Quraizah. Ini 3 suku Yahudi yang ada di Yathrib, Madinah. Baik. Mudah-mudahan masih nyambung kisahnya. Kalau mau disederhanakan, saat Madinah dengan penyebaran agama Allah yang masif, akhirnya informasi sudah mulai kemana-mana ya, ke beberapa daerah yang sebelumnya nggak mengenal agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah mulai nyebar nih agama Islam, sampai kemudian ada beberapa orang yang mengajukan diri supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau mengajarkan kepada mereka tentang agama Islam. Ya. Datang beberapa orang, bahkan datang beberapa kabilah. Ya Rasulullah, kami sudah mendengar tentang Islam, tapi kami baru tahu keraknya saja, baru tahu bungkusnya saja. Tolonglah kirim delegasi kepada kami supaya kami lebih paham sama Islam. Itu yang lantas kemudian nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kirimkan delegasi pertama, jumlahnya 7 orang kepada Bani Udal dan Bani Qarah. Tapi sayangnya 7 delegasi Rasulullah ini kan terbunuh. Nggak lama kemudian datang lagi seseorang bernama Amir bin Malik, salah satu petinggi dari kaumnya, datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, apakah kau nggak mau untuk menjelaskan tentang agama yang kau bawa ini? Kata Rasulullah, kamu nggak mau masuk Islam? Kata dia, saya nggak nerima, tapi saya juga nggak nolak, karena saya baru tahu bungkusnya saja. Tapi Rasulullah agak trauma tuh dengan wafatnya 7 delegasi itu. Sampai nanti kemudian dijamin sama Amir bin Malik, saya yang jadi penjamin, nggak usah khawatir ya Muhammad.
Akhirnya ya karena memang agama ini harus disebarluaskan, disyiarkan ya. Maka Rasulullah mengambil resiko, kemudian mengirimkan 70 lagi delegasinya untuk menyebarkan agama Islam ya. Sampai di kampung pertama namanya Bi'ru Ma'unah. Di antara 70 delegasi itu ngutus satu orang untuk minta izin mau dakwah di situ. Dia bawa surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Namanya Milhan ya. Namanya Milhan, Haram bin Milhan. Haram bin Milhan bawa surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada petinggi kaum tersebut di Bi'ru Ma'unah. Izin datang baik-baik, pengen dakwahin agama Allah, memperkenalkan syiar-syiar agama kami, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitulah kurang lebih. Begitu datang, ketemu sama salah satu pembesar di Bi'ru Ma'unah, namanya Amir bin Malik. Begitu tahu yang datang adalah orang Yathrib, utusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya juga ada 69 orang lain yang siap untuk menyebarkan agama Allah. Nggak dibaca lagi tuh surat, apa yang terjadi? Haram bin Milhan dibunuh begitu saja karena kebenciannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenciannya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Haram bin Milhan dibunuh. Nggak cukup sampai di situ, Amir ibnu Tufail yang ngebunuh tadi itu nyari lagi orang-orang di belakangnya, pembenci agama Islam, untuk mengeksekusi 69 sisanya. Singkat cerita, ini yang sudah kita bahas sebelumnya, dapatlah tuh dukungan dari beberapa kabilah yang memang benci sama Rasulullah, benci sama agama Islam ya, berjodoh lah ini. Lantas kemudian dieksekusi yang sisa 69 itu. Memang banyak jumlahnya, tapi nggak sebanyak dengan kumpulan kabilah-kabilah yang menyerang mereka. Lagi pula sahabat Rasulullah dari delegasi Rasulullah ini datang bukan untuk berperang, jadi senjata ya seadanya saja. Dikepung sama kabilah-kabilah yang bersatu ini, akhirnya dieksekusi ya, sisa dari delegasi Rasulullah SAW. Dilalah, ternyata nggak semua itu terbunuh. Ada dua yang saat delegasi Rasulullah dieksekusi itu lagi keluar. Maka begitu dua orang ini balik, dia ngedapetin saudara-saudaranya sudah wafat, mati, tergeletak penuh dengan darah. Yang satu bangkit izzahnya, kemuliaannya sebagai seorang muslim. Akhirnya dia cari siapa yang melakukan pembunuhan ini. Tapi apa daya, satu orang saja. Jangan satu orang, 60 sekian orang saja wafat, mati sebagai seorang syahid ya. Tapi ini izzah seorang muslim melihat saudara-saudaranya diperlakukan sedemikian rupa sampai mati seperti itu, wafat seperti itu. Maka dia mencari siapa yang membunuh, nggak taunya ya, apa daya, musuh lebih kuat, wafatlah tuh satu orang itu, sisa satu orang lagi ya. Satu orang ini berpikir kayaknya lebih baik untuk menyelamatkan diri, melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Akhirnya satu orang yang terselamatkan ini pulang ke kota Madinah. Tapi kebayangkan kondisinya kayak gimana, Pak? Dia habis ngelihat teman-temannya terbunuh. Gimana rasanya dia pulang ke Madinah seorang diri? Dia juga yakin bahwa dia menjadi orang yang ditargetkan untuk dibunuh karena salah satu di antara delegasi itu kan. Saya hanya kebayang saja tuh. Apalagi Mekah Madinah yang jaraknya ya lumayan jauh gitu. Jadi sepanjang perjalanan tentu was-was nih, selamat apa enggak gitu. Nah, di tengah jalan Amr bin Umayyah, sahabat delegasi yang selamat ini, ketemu dengan dua orang asing sebelum sampai di Madinah. Pikirannya udah kemana-mana nih, jangan-jangan nih yang diantara yang ngebunuh sahabat-sahabat kita, delegasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, ketemu juga nih. Maka dalam benaknya dia harus bergerak dengan segera, dia membunuh atau dia dibunuh, kan begitu.
Was-was, Pak. Pilihannya cuman dia membunuh atau dia akan terbunuh. Belum nyampe Madinah. Walhasil ya, Amr bin Umayyah Ad-Damiri ini lebih cepat ketimbang dua orang yang asing ini. Dibunuhlah dua orang yang bertemu berpapasan dengan Amr bin Umayyah Ad-Damiri. Setelah itu segera buru-buru Amr supaya sampai di kota Madinah. Ya, sampai di kota Madinah diceritakan kepada Rasulullah SAW kisahnya. Oh, masya Allah, Rasulullah sedih sekali. Ya. Tapi nggak lama kemudian datang lagi kabar bahwa dua orang yang terbunuh di tangannya Amr bin Umayyah ya, Ad-Damiri ini ternyata adalah orang-orang yang sebenarnya mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW. Jadi salah sasaran ceritanya, Pak. Ya, dua orang ini salah sasaran. Dua orang ini memang orang asing di kota Madinah, tapi sudah dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Itu namanya kafir zimmi. Ya. Kafir zimmi ini ya dia non Muslim, tapi sudah mendapatkan jaminan keselamatan dari kaum muslim gitu. Haknya hampir sama. Sama-sama berhak mendapat perlindungan, keadilan dan lain segala macam. Ya. Maka sebagaimana muslim yang terbunuh ya, punya kemungkinan untuk diganti dengan diat. Diat tuh denda karena membunuh seseorang. Kalau yang dibunuh seorang muslim, maka hukumannya adalah qisas, bunuh dengan bunuh ya. Tapi kalau ada salah satu di antara keluarga yang terbunuh ini memaafkan, bisa diganti dengan diat. Diat itu denda, tapi dendanya nggak sedikit, berat sekali. Dendanya adalah 100 ekor unta. Jangan bayangkan kayak unta sekarang. Unta itu ya di zaman Rasulullah tuh satu kendaraan. Kan kendaraan ada grade-nya ya, ada keledai itu kendaraan, di atasnya keledai ada kuda, di atasnya kuda ada onta. Jadi kendaraan terbaik salah satunya adalah onta. Ini diminta 100 ekor unta. Jadi kalau sekarang kita mau komparasi, orang yang membunuh harusnya bisa membayar dengan 100 kendaraan terbaik kalau mendapatkan maaf itu. Kalau dikomparasi dengan zaman ini, itu pun nanti ada klasifikasinya itu. 100 ekor onta, ada 30 onta kalau tidak salah 5 tahun ke atas, kemudian nanti 30 onta yang 3 tahun ke atas kalau nggak salah begitu, nanti ada klasifikasinya ya. 100 ekor onta itu bayar diat. Adapun untuk kafir zimmi itu setidaknya harus membayar setengah dari diatnya kaum muslimin. Jadi dia harus bayar 50 ekor unta ya. Nah, Rasulullah SAW berkata kepada Amr bin Umayyah Ad-Damiri yang ngebunuh salah sasaran tadi ya. Apa kata Rasulullah? Laqad qatalta qatilaini liuddiyannahuma. Kamu salah sasaran, makanya kita harus bayar diat nih. Dan aku harus menanggung diat itu karena engkau berada di antara kaum muslimin ya. Ini Rasulullah harus nyari itu setidaknya 50 ekor unta untuk bayar kepada dua orang yang terbunuh, dikali 2 ya, 50 kali 2 ya, 100 ekor unta juga tuh. Nah, Rasulullah SAW lantas minta bantuan sama kaum Yahudi ya, untuk bayar diat ini. Kok minta bantuan sama kaum Yahudi? Udah ada kesepakatannya. Kita ingat waktu pembahasan pertama Rasulullah hijrah tuh. Begitu Rasulullah sampai di Madinah, ada 3 langkah strategisnya Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah bangun masjid. Setelah itu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin sama ansar, al-mu'akhah ya. Kita sudah bahas itu. Yang ketiga, Rasulullah SAW harus menjaga stabilitas Yathrib kota Madinah dengan membuat perundang-undangan dan kesepakatan. Muslim sama muslim harus gimana, apa hak dan kewajibannya. Muhajirin sama ansor, apa hak dan kewajibannya. Bahkan muslim dan non muslim,
Muslim dan Yahudi itu ada kesepakatannya. Salah satunya kalau ada hal-hal terkait dengan orang-orang yang berada di Madinah ya, melakukan kesalahan yang kemudian menuntut ganti rugi dari orang-orang luar kota Madinah, maka Muslim dan Yahudi ini harus saling ta'awun, tolong menolong. Udah ada perjanjiannya di situ. Ya, perjanjian itu disebut Sahifatul Madinah, piagam Madinah namanya. Komplit di situ. Ya, nggak boleh kemudian saling menyerang, nggak, macam-macam. Ya, isi dari piagam Madinah itu. Ya, maka tidak salah, sesuai dengan kesepakatan dalam Sahifatul Madinah, Rasulullah minta bantuan kepada kaum Yahudi untuk membayar diat yang banyak itu. Gitu. Ya. Nah, disinilah kisahnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Bani Nadir. Begitu, asal usulnya tuh begitu. Ya. Wa kana fi syahri Rabi'il Awal sanata arba'in lil hijrah. Ya. Pada bulan Rabiul Awal tahun keempat setelah hijrah, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja yauma sabat, keluar dari Madinah hari Sabtu. Fasalla fi masjid Quba, salat di Masjid Quba Rasulullah. Wa ma'ahu nafar min ashabihi minal muhajirin wal ansar, bersama Rasulullah sahabat-sahabat beliau dari golongan muhajirin dan ansar ngikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ata Bani Nadir, terus mereka setelah sholat di Quba mendatangi Bani Nadir. Ya. Fakallamahum ayyu'inuhu fi diyatin al-kullabiyaini allazaini qatalahuma. Ya. Terus mereka ngomongin tentang diat terkait salah sasaran terbunuhnya dua orang yang sudah terjamin oleh kaum muslimin, ya, di mana mereka atas kesalahannya membunuh harus membayar diat. Dan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Wa kana lahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiwar wa ahad. Rasulullah punya kesepakatan sama tetangga-tetangga Yahudinya ini. Ya. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, betul disambut. Tapi ternyata ada segolongan orang-orang Yahudi tahu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul. Kata mereka, ini kesempatan kita nih ngebunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena aslinya mereka nggak ridho tuh. Mereka hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslimin. Ini momentum. Muhammad nggak bawa banyak pasukan, dia datang ya, ke tempat kita, dia datang ke kandang kita. Ini kesempatan kita untuk membunuh Muhammad. Yang lain setuju. Memang ada yang mengatakan jangan, nanti Tuhannya Muhammad ngasih tahu lo sama Muhammad. Tapi yang lain setuju. Ini bentuk hasadnya orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabiatnya begitu. Ya, hasad. Ya. Apa itu hasad? Ini hati-hati juga ya Pak. Hasad ini kan bagian dari sifatnya orang-orang munafik juga. Hasad ini. Dan hati-hati kalau itu menghinggap diri kita. Ya. Hasad itu mudahnya itu susah ngelihat orang senang, tapi senang ngelihat orang susah. Itu hasad tuh. Ya. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Dan kata para ulama, setidaknya Imam Ghazali mengatakan hasad ini asyaddu minasyuh, lebih parah daripada sekedar bakhil, medit, pelit, kedekut, lebih parah nih. Ya. Orang kalau pelit itu masih ada urusannya sama dia. Ustaz, minta air dong Ustaz. Janganlah, air saya cuma 2, saya juga haus. Masih ada urusannya sama saya punya nih. Tapi kalau hasad, Allah ngasih karunia kepada seseorang, tidak merugikan diri dia, tapi dia ngerasa nggak ridho terhadap pemberian Allah kepada orang lain itu. Padahal nggak ngerugiin dia apa-apa, nggak ngurangin hartanya, nggak ngurangin apa-apapun dari dia.
Makanya disebut hasad tuh lebih parah dari sekedar pelit saja. Nah, ini orang Yahudi hasad betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka hasad kepada Rasulullah? Kita pernah jelaskan dulu. Ya. Pertama, orang Yahudi ini udah nunggu Nabi sejak lama. Lama mereka nunggu Nabi. Maka begitu sudah ada tanda-tanda datangnya kenabian, mereka bersuka cita. Bahkan mereka gembar-gembor kepada orang-orang bahwa Nabi akan segera datang, kita akan mendapat kemenangan, dan lain segala macamnya. Ya. Dilalah Rasulullah datang ke kota Madinah membawa risalah kenabian dan bukan dari golongan Bani Israel. Mereka udah nunggu lama, ternyata datang seorang nabi tapi bukan dari golongan mereka. Nggak ridho mereka. Nggak ridho mereka. Yang kedua, mereka ini sudah lama orang-orang Yahudi di Yathrib itu menjadi sekutu penduduk asli kota Madinah dari suku Aus sama suku Khazraj. Kan ada dua tuh suku terbesar di Madinah. Suku Aus sama suku Khazraj. Suku Aus sama suku Khazraj ini nggak pernah akur. Bahkan pernah track recordnya itu mereka berselisih sampai 135 tahun. Panjang sekali. Dari kakeknya udah berselisih, turun ke anaknya masih selisih, cucunya masih berselisih. 135 tahun non-stop. Ya. Suku Aus dan suku Khazraj. Nah, suku Aus sama suku Khazraj itu mencari kan siapa yang mau membackup mereka. Akhirnya suku Aus cari backup kepada suku Yahudi, suku Khazraj juga kepada suku Yahudi yang lain. Nah, tinggal suku Yahudi lah yang mendapatkan keuntungan atas pertikaian suku Khazraj dan suku Aus. Terus Rasulullah datang ke kota Madinah. Nggak pernah lagi ada pertikaian, bahkan persaudaraan mereka lebih erat ketimbang saudara kandung sendiri. Hilang sudah kesempatan emas yang dimiliki bertahun-tahun oleh orang Yahudi, mengambil keuntungan dari suku Aus dan suku Khazraj. Rasulullah datang berhasil mempersaudarakan, jangankan sesama orang Ansor, sesama orang Madinah, Muhajirin yang datang dari Mekah yang mereka nggak pernah kenal sebelumnya itu bisa bersaudara melebihi persaudaraan kandung itu. Makin besar hasad mereka kepada Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Ya. Makanya mereka selalu cari-cari cara gimana caranya menyingkirkan Muhammad SAW. 11-12 nih orang Yahudi sama orang munafik. Makanya Yahudi sama munafik ini dekat sekali. Sejak zaman Rasulullah SAW. Ya. Nanti ada Abdullah bin Ubay bin Salul, sama tuh dekat sama Yahudi. Ya. Bencinya kepada kaum muslimin sama besarnya sebagaimana Yahudi benci kepada Rasulullah SAW. Kepada kaum muslimin. Ya. Maka saat Rasulullah datang ke Bani Nadir diterima oleh sebagian orang, tapi sebagian yang lain mereka sedang berdiskusi, bermusyawarah gimana caranya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa menghabisi nyawa Rasulullah SAW. Saat mereka sedang bermusyawarah, Rasulullah dapat bocoran dari Jibril alaihissalam. Ya. Dapat bocoran Rasulullah, ya Muhammad, ini orang-orang Yahudi mereka ini lagi berkumpul berencana untuk membunuh dirimu. Pulanglah engkau, segerakan dirimu untuk kembali ke kota Madinah. Maka Rasulullah SAW segera mengarahkan sahabat-sahabatnya tanpa sahabatnya sadari. Diajak ngobrol keluar dari Bani Nadir. Kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, kita belum sampai kepada tujuan. Apa yang kita harapkan bantuan dari Bani Nadir untuk bayar diat belum kesampaian ya Rasulullah, kok kita udah pulang aja? Ya Rasul, kita kembali lagi. Enggak, kata Rasul, kita kembali kota Mekah, ke kota Madinah. Ya. Karena sesungguhnya mereka berencana untuk membunuh diriku dan membunuh kita semua. Ya. Jadi Rasulullah mendapat khobar ilahi. Rasulullah mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang nyebutnya ilham. Beda. Kalau ilham tuh bisa datang kepada siapa saja, tapi yang diberikan kepada Rasulullah, para mu'arikh lebih suka, termasuk Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menamakannya sebagai khobar ilahi.
kabar dari Allah yang dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Balik ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada para sahabat-sahabatnya, kita akan mengusir Bani Nadir atas apa yang mereka lakukan kepada diriku dan kepada kita semua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim informasi ke Bani Nadir, kasih ultimatum agar keluar dari kampungnya 10 kali 24 jam. Harus keluar dari kampung Bani Nadir atas pengkhianatan yang mereka lakukan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Rasulullah datang baik-baik sesuai dengan kesepakatan, tapi mereka merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Diusir semua. Ya. Kalau mereka keluar maka tidak akan disakiti. Begitu ada informasi itu, Bani Nadir ini ya, mulai diselipi rasa takut. Pada saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul tahu informasi itu, didatangilah Bani Nadir oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Ubay bin Salul, wahai Bani Nadir, jangan mau keluar dari kampung sendiri. Muhammad nih pendatang baru, kalian penduduk lama, masa kalian diusir dari kampung kalian sendiri? Gak usah khawatir kalau kemudian nanti kaum muslimin macam-macam, orang-orang yang berada di belakang Muhammad itu macam-macam. Saya, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, punya 2000 pasukan yang akan membackup diri kalian ya. Tapi Ubay bin Salul ini cuma omong besar saja. Orang-orang munafik tuh begitu. Kalau dia dapat keuntungan, dia akan lakukan. Kalau sekiranya dapat kerugian, mereka nggak akan lakukan itu. Tujuannya Ubay bin Salul apa? Memanfaatkan Bani Nadir untuk menggerus kekuatan kaum muslimin. Jadi dia gambling. Kalau Bani Nadir menang, kaum muslimin habis. Tapi kalau kaum muslimin menang, setidaknya ada beberapa orang yang memang sudah wafat duluan, mengurangi kekuatan kaum muslimin. Ya. Sementara sebenarnya Ubay bin Salul nggak mau berbuat apa-apa, hanya mendapatkan keuntungan saja. Itu otaknya orang-orang kaum munafik itu seperti itu. Maka setelah itu ngerasa sudah dapat backup dari Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang Bani Nadir ini pede. Jangan harap ya Muhammad kami keluar dari kampung kami sendiri, tidak ada. Karena merasa ditantang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, kalau gitu kita kepung Bani Nadir. Ya, dikepung. Begitu dikepung, mereka disisipi ketakutan itu, disisipi rasa takut Bani Nadir. Terus kemudian Rasulullah SAW membakar sebagian kebun-kebun kormanya Bani Nadir. Mereka makin ketakutan. Ditunggu-tunggu nih Ubay bin Salul kok nggak ngasih bantuan. Ternyata berkhianat Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Bani Nadir. Hakazal munafiqun, orang-orang munafik ya begini. Ya. Kalau dia ngerasa nggak dapat keuntungan, dia nggak akan lakukan itu. Ya. Buat apa dia bela-belain? Hanya untuk kepentingan orang kan begitu. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul nggak turun dengan 2000 orang yang dijanjikannya. Makin takutlah orang-orang Bani Nadir, akhirnya memutuskan untuk menyerah. Ya Muhammad, biarkan kami keluar dari kampung ini. Kami bawa barang-barang yang kami miliki. Kata Rasulullah, urusannya udah beda. Kalau kemarin kalian lakukan itu silahkan, tapi sekarang kalian sudah berkhianat untuk yang sekian kalinya. Bahkan kalian menantang kami. Sekarang silahkan keluar dari kampung kalian, tapi cukup bawa apa yang ada di rumah kalian sesuai dengan jumlah kendaraan kalian. Artinya nggak boleh bolak-balik. Kalau dia cuma punya satu kuda satu onta, ya bawa sesuai kemampuannya kuda sama onta itu. Nggak bisa 3 kali bolak-balik ngambilin barang-barang rumah, nggak bisa. Itu pilihannya, atau kami perangi kalian. Ya. Maka nanti ada orang-orang yang memaksakan diri dari Bani Nadir tuh, apa yang ada di rumahnya diangkut semua. Ternyata ontanya nggak bisa bergerak. Mau nggak mau hanya dibawa sesuai dengan kemampuan ontanya saja atau kudanya saja. Sehingga banyaklah sisa harta Bani Nadir yang tidak terbawa. Harta itu namanya harta fa'i. Dalam istilah agama itu namanya harta fa'i. Harta musuh yang didapatkan tanpa berperang. Kalau dalam keadaan berperang, terus kaum musuh ini kalah,
itu harta ghanimah namanya. Jadi ada ghanimah, ada fa'i. Fa'i ini kalau tidak terjadi peperangan. Nah, harta fa'i ini berhak urusannya menjadi urusan imam, pemimpin. Pada saat itu pemimpinnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah yang berhak menentukan harta ini mau dikemana dan dikemanakan. Seolah harta itu adalah harta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain cerita kalau ghanimah ada pembagian khususnya. Ya. Tapi harta fa'i ini kebijakannya kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kebijakan imam. Ya. Nah, nanti harta fa'i ini setelah dibagi-bagikan itu ada harta milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi harta itu yang nanti dikelola sama Rasulullah. Dalam berbagai riwayat disebutkan harta fa'i ini adalah harta yang digunakan untuk bisa membiayai kebutuhan istri dan anak-anak beliau, ya, dari harta fa'i. Ya. Jadi Rasulullah salah satu harta yang dimiliki oleh beliau adalah harta fa'i. Rasulullah nggak boleh nerima sedekah, nggak boleh. Rasulullah nggak boleh nerima zakat, haram bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak yang kemudian nggak tahu dari mana sih sumbernya Rasulullah. Apakah semua ngasih hadiah sama Rasul? Enggak. Rasulullah punya harta. Salah satunya dari pengelolaan fa'i itu. Ya. Begitu juga para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita baca kitab sirah tuh nggak dominan tuh, sehingga ada beberapa pertanyaan yang datang. Ustadz, ini kok isinya kalau kita baca sirah ya isinya hanya ibadah Rasul dan para sahabat, perjuangan, nggak diceritain sih mereka kerjanya apa gitu. Seolah-olah kita nggak diwajibkan untuk bekerja. Enggak, para sahabat bekerja, Rasulullah mengelola harta. Salah satunya dari harta fa'i itu. Sahabat-sahabat juga begitu, tapi memang nggak dominan, karena dominannya mereka adalah ibadatullah, ibadatur rahman. Dominannya mereka serahkan hidup mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi untuk masalah pekerjaan mereka lakukan. Ya. Jadi bukan berarti sahabat-sahabat atau bahkan Rasulullah itu jobless, nggak punya kerjaan. Enggak. Ada kerjaannya. Para sahabat-sahabat ada yang memang dia dominan, dia punya aset. Ya. Ada Abdurrahman bin Auf punya aset. Ya. Terus Sa'ad bin Rabi' punya aset banyak di kota Madinah. Ya. Kebun-kebun korma yang luar biasa luasnya. Ya. Bahkan ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebut saja Sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an. Itu orang yang di zaman Rasul sudah berinvestasi, Pak. Tahu nggak? Zubair bin Awam itu punya investasi itu. Oh, dahsyat itu. Ya. Zubair bin Awam sebelum wafat dia bilang sama putra beliau Abdullah ibn Zubair, ya, nah kayaknya umur ayah ini nggak panjang lagi. Itu ya orang-orang mukmin, orang saleh, muqarrabun yang dekat dengan Allah tuh firasahnya kuat-kuat. Track recordnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat yang lain tuh firasahnya kuat sekali. Abu Bakar kan begitu. Hari apa ini? Hari Senin. Oh ya, berarti hari ini wafat. Karena hari ini dimana Rasulullah juga diwafatkan. Firasahnya kuat tuh Abu Bakar As-Siddiq. Kita punya kuda, Aisyah putriku tolong balikin nih kuda ke Baitul Mal. Kita punya asisten rumah tangga, ya Aisyah balikin ke Baitul Mal, saya nggak mau banyak-banyak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, indah banget kalau kita mau wafat bisa paham begitu. Firasahnya kuat karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Utsman bin Affan juga begitu kan, radhiyallahu anhu. Begitu beliau tuh dikepung sama pemberontak-pemberontak itu, terus para sahabat ngutus putra-putra terbaiknya untuk melindungi Utsman bin Affan. Sayyidina Ali ngutus Hasan sama Husain, Tolhah ya, ngutus putra beliau ya. Terus kemudian Zubair termasuk ngutus putra beliau ya. Tapi kata Utsman bin Affan apa? Pulang aja, pulang. Saya nggak usah dijagain, saya nggak mau ada pertumpahan darah. Padahal pemberontak lagi rame-ramenya mau menyerang Utsman bin Affan. Pulang. Apa kata beliau? Ini dalam banyak sekali riwayat.
Rasulullah udah ngundang saya untuk buka puasa hari ini. Rasulullah udah ngundang saya untuk buka puasa bareng hari ini. Indah betul. Beliau wafat pada hari itu dalam keadaan berpuasa. Jadi firasanya tajam-tajam. Umar bin Khattab sama, nggak jauh berbeda itu. Beliau bilang kepada putra beliau, Abdullah, tolong bantuin ayah buat sujud sebelum ayah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan. Tolong bilang sama Ummul Mukminin, boleh nggak ayah dikuburin di sampingnya Abu Bakar, di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah tahu mau wafat, udah tahu. Ya Allah. Termasuk Az-Zubair bin Awam ini kita ceritain tadi tuh. Nah, sebentar lagi kayaknya ayah nggak lama-lama meninggal. Jangan-jangan belum selesai ini perang, ayah udah meninggal. Tolong cek ayah punya hutang dengan fulan, disebutin nama anak. Tapi kamu nggak usah khawatir, tolong bayarkan hutang ayah. Ada rumah sekian di Madinah, ada rumah sekian di Mesir, dan di tempat-tempat yang lain. Dicek tuh sama putranya Abdullah. Ternyata hutang-hutang yang disebutkan itu sampai 2,2 juta. Kata para ulama kemungkinan 2,2 juta dirham. Karena kalau dinar mungkin sampai triliunan itu. Dirham. Itu kalau sekarang dikonversi 100 miliar lebih, Pak, hutangnya. Tapi tahukah kita, Abdullah berusaha untuk meyakinkan orang-orang yang menitipkan uang kepada Abdullah ibn Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ditanya, kok bisa sih ayah punya utang? Sebenarnya kami itu nitipin uang sama ayah kamu, tapi ayah kamu udah bikin akad bahwa uang itu akan diputar, dan kami setuju. Nah, itu yang sekarang menjadi akad-akad di bank-bank syariah, salah satunya itu wadiah, tapi bisa dimanfaatkan. Dan begitu di cross check tanah-tanah dan rumahnya Az-Zubair bin Al-Awwam, itu jumlahnya 50 juta. Jadi hutangnya 2,2 2,3 juta, tapi asetnya, investasinya dia sama tanah-tanahnya itu sampai 50 juta. Berarti naik berapa kali lipat? 25 kali lipat lah kurang lebih. Jadi para sahabat begitu, ya, luar biasa. Bukan berarti nggak punya pekerjaan, nggak ada, tapi tidak dominan di situ. Hidupnya banyak untuk ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa asetnya Rasulullah. Hartanya Rasulullah semisal harta faik ini yang dikelola sama Rasul. Jadi bukan berarti ya Allah kaum muslimin kayaknya miskin-miskin amat, nggak pernah tuh di blow up informasi tentang pekerjaan sahabat. Enggak, karena memang bukan dominan di situ. Ada yang seperti Zubair, ada yang seperti Ali bin Abi Thalib, yang kerja sesuai kebutuhannya saja. Dia dapat uang, nanya sama Sayyidah Fatimah, cukup buat berapa hari? 3 hari. Ya udah, 3 hari beliau manfaatkan. Kalau memang sedang tidak ada jihad, beliau akan habiskan waktunya di masjid. Beliau disebut Abu Turab karena bajunya banyak debu. Kalau beliau istirahat tidur di masjid, masjidnya masih berdebu. Nanti hari ketiga baru cari lagi itu harta. Tapi terus berusaha, bukan berarti pasif gitu. Rasulullah dan para sahabat juga all out dalam bekerja. Ya. Nah, jadi ini gambaran ya, dari harta faid, bahwa harta yang didapatkan dari Bani Nadir itu dibagi-bagikan dulu kepada beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru sisanya Rasulullah kelola. Itu harta faid. Ya. Inilah kisah tentang pengusiran Bani Nadir. Masih ada sequel berikutnya. Setelah urusan sama Bani Nadir selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pengen cross check ya, tentang kabilah-kabilah yang punya andil dalam membunuh 70 delegasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam kisah perang Zatur Riqa. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi asbab barakah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah kepada kita, dan menjadi asbab maghfirah kebaikan untuk kita juga insyaallah. Kita tutup dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.